Halo, shalom. Ya, selamat bertemu lagi. Ya, walaupun melalui video pembelajaran ini, tapi kita tetap semangat. Pada minggu ini kita masuk ke materi bab 2, yaitu keluarga. Ya, tentang keluarga, di mana keluarga merupakan pusat utama pendidikan. Dasar ayatnya adalah Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9, kemudian Timotius 1 ayat 5. Arti pendidikan sendiri, ya, kenapa keluarga dikatakan sebagai pendidik yang pertama dan utama, ya. Arti kata pendidikan sendiri dari educare atau educare, ya, artinya merawat, memperlengkapi, membimbing. Di dalam KBBI sendiri, KBBI itu apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti pendidikan adalah proses perubahan sikap, ya, dan tata laku seseorang atau kelompok orang dengan cara membimbing ke suatu keadaan yang lebih baik. Kalau dalam hal ini, ya, pada materi ini dikhususkan pada keluarga yang memberikan pendidikan agama Kristen yang memiliki tujuan satu, ya, memperkenalkan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dan karya-karyanya agar peserta didik kalian dapat bertumbuh dan mengimani sehingga semakin mempercayai Tuhan, ya. Kemudian yang kedua, menanamkan pemahaman tentang Allah dan karya-karyanya pada peserta didik. Yang ketiga, menghasilkan manusia Indonesia yang mampu menghayati imannya secara bertanggung jawab serta mau berakhlak mulia di tengah masyarakat yang pluralis. Apa itu pluralis? Pluralis artinya yang memiliki keberagaman, ya. Contohnya agama di Indonesia itu kan tidak hanya 1, 2, ya, tapi ada berapa? Agama di Indonesia yang diakui ada berapa? Kalau sekarang itu ada 6, ya, ditambah dengan Konghucu, Kristen, Katolik, Islam, Buddha, dan Hindu, ya. Jadi kita tetap percaya dengan iman kita semakin kuat sekalipun di tengah keberagaman. Prinsip pengajaran atau pendidikan kepada anak sendiri yang dilakukan orang tua itu dasarnya ada di dalam ayat Alkitab Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Nah, nanti di situ kalian bisa melihat, ya, bahwa ada perintah Tuhan yang disampaikan kepada orang tua untuk dapat mendidik anak-anaknya secara baik, ya. Tentu saja yang didasari dengan firman Tuhan. Inilah, berdasarkan ayat inilah maka orang tua melakukan kewajiban itu. Pendidikan di dalam Alkitab sendiri itu diambil atau berdasarkan dari kata shema, ya. Shema kalau dalam Yahudi yaitu apa? Bahasanya yaitu apa? Yahudi atau Yudaisme artinya apa? Shema artinya dengarlah, ya. Jadi siapa yang disuruh mendengar di sini? Yaitu siapa? Anak-anak, ya. Anak-anak disuruh mendengar didikan orang tua. Maka pada materi ini keluarga khususnya adalah pusat utama pendidikan. Artinya apa? Keluarga Kristen khususnya mempunyai kewajiban memberikan pendidikan yang bercorak, berdasarkan dan berorientasi pada nilai-nilai Kristiani, ya. Jadi keluarga sebagai pusat utama pendidikan artinya apa? Bahwa keluarga Kristen khususnya mempunyai kewajiban memberikan pendidikan yang bercorak, berdasarkan atau berorientasi pada nilai-nilai Kristiani sebagai usaha yang ditopang secara rohani dan manusiawi untuk meneruskan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan tingkah laku yang berdasarkan iman Kristen.
Maksudnya adalah bahwa keluargalah yang pertama dan yang utama di dalam mengajarkan nilai-nilai kekristenan yang ada melalui apa? Pengetahuan, ya, pengetahuan Alkitab, kemudian misalnya apa? Pengajaran sikap, ya, bagaimana yang baik, bagaimana yang benar, juga melalui tindakan atau keterampilan tingkah laku, ya, bagaimana harusnya sikap, tingkah laku atau tindakan yang bisa mencerminkan nilai-nilai iman kekristenan yang baik, ya. Itu orang tua yang mengarahkan bagaimana kamu harus bersikap, bagaimana sebaiknya. Nah, itu berasal dari keluarga yang pertama kali kalian dapatkan. Maka di sini bisa dikatakan ada peran keluarga dalam proses edukasi. Edukasi itu apa? Yaitu pendidikan, ya, pengajaran. Bisa dilihat dari mulai kalian lahir, ya, kemudian bertumbuh, kemudian semakin dewasa. Nah, orang tua selalu memberikan arahan, bimbingan. Contoh misalnya apa? Ketika belajar pertama kali untuk berdoa. Nah, apakah kalian mendadak terus bisa berdoa sendiri langsung? Kan tidak, ya. Orang tua memberikan arahan. Kita harus berdoa. Misalnya apa? Ketika mau beraktivitas, ya, memulai hari. Nah, itu kan kalian dikenalkan, diajarkan pertama kali. Doa dulu sebelum melakukan aktivitas, atau ketika mau makan, mengucap syukur dulu, ya, melalui doa. Nah, itu kan orang tua yang mengenalkan pertama kali. Kemudian ketika misalnya menghadapi apa tantangan atau mau mengakhiri hari, nah itu juga diajarkan untuk berdoa. Kemudian apa contohnya lagi di dalam bersikap, bagaimana harus bersikap, bagaimana harus misalnya menyapa orang lain, ya, terlebih yang lebih tua. Nah, itu kan orang tua mengajari nilai-nilai kesopanan yang ada, ya, juga berdasarkan nilai kekristenan. Harus bisa menghormati, menghargai orang lain. Kemudian untuk peran keluarga dalam proses edukasi, ya, karena di dalam penugasannya mendidik atau memberikan pendidikan, orang tua itu mempunyai beberapa peran. Yang pertama di sini adalah peran dalam proses edukasi. Artinya apa? Edukasi sendiri artinya pendidikan, ya. Jadi bagaimana keluarga berperan memberikan pendidikan sejak kalian atau kita lahir, kemudian bertumbuh dewasa, ya. Itu orang tua selalu memberikan pendidikan. Batasnya sampai di mana? Ya sampai selama orang tua itu masih bisa memberikan atau mendidik anaknya, ya. Contohnya apa? Dalam hal peran memberikan pendidikan, misalnya apa? Mengajarkan berdoa. Siapa yang mengajarkan kalian berdoa pertama kali? Tentu saja siapa? Orang tua, ya. Ketika misalnya mau beraktivitas, mau memulai hari, mau makan, ya, kemudian mau mengakhiri hari, mau melakukan suatu pekerjaan, nah itu kan orang tua mengajarkan awali dengan berdoa atau mengenalkan cara berdoa bagaimana, seperti apa. Itu pasti orang tua yang mengenalkan pertama kali. Kemudian apalagi firman Tuhan, misalnya pengetahuan dari firman Tuhan. Nah, siapa yang mengajarkan pertama kali? Tentu saja siapa? Orang tua, ya kita. Coba diingat-ingat kembali, ya, pasti segala sesuatu hal yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya nilai-nilai Kristiani, sebelum mungkin gereja atau guru, ya, pasti orang tua dulu yang memberikan pada kalian, ya, baru kemudian bisa didalami lewat sekolah atau lewat sekolah minggu atau lewat gereja. Itulah yang dikatakan peran keluarga dalam proses edukasi. Kemudian yang selanjutnya peran apa?
yaitu peran keluarga dalam proses sosialisasi. Artinya mensosialisasikan atau mengenalkan atau membiasakan di dalam menghayati kebiasaan-kebiasaan yang dapat membentuk kepribadian seorang anak, ya, supaya memiliki identitas manusia Kristen. Ya, contohnya apa? Membiasakan anak untuk datang ke gereja, ya mungkin waktu kecil itu sekolah minggu, ya kemudian memberikan pengajaran lagi apa, misalnya rajin berdoa. Kalau tadi yang di peran edukasi kan mengenalkan cara berdoanya. Nah, kalau mensosialisasikan artinya supaya menyediakan lebih banyak waktu untuk Tuhan, untuk datang pada Tuhan dengan cara apa? Berdoa. Contohnya ya. Kemudian itu namanya mensosialisasikan, membiasakan. Bisa melalui pengenalan atau kebiasaan, bisa juga melalui contoh atau role model atau keteladanan dari orang tua, ya. Coba amati orang tua kalian, mungkin ada kebiasaannya yang positif yang bisa menjadi contoh buat kita. Nah, misalnya apa? Ayah saya rajin membaca firman Tuhan, ya, setiap hari. Pasti ayah menyediakan waktu baca firman Tuhan. Nah, itu kan tanpa harus diajarkan atau dipaksakan pada kita, pada kalian. Nah, kita bisa melihat contoh yang baik. Dengan begitu apa? Melalui keteladanan tadi, anaknya mungkin kemudian juga belajar membaca firman Tuhan lewat saat teduh, renungan setiap hari. Nah, itu bisa dikatakan mensosialisasikan melalui keteladanan, ya. Kemudian apa lagi? Ibu saya sering berbagi, Bu. Nah, misalnya seperti itu, ya, pada orang lain, sering membantu yang kesusahan, tonggo saya misalnya dari lingkungan terdekat. Itu juga keteladanan, tanpa harus diajarkan, kalian bisa melihat, kalian bisa belajar, ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, banyak lagi contoh yang lain, silakan nanti kalian amati, ya. Itu namanya adalah peran orang tua dalam proses sosialisasi, ya. Maka jangan pernah abaikan didikan yang diberikan pada kalian melalui orang tua. Kenapa? Karena itulah amanat atau mandat yang Tuhan berikan pada orang tua. Memang harus dilakukan orang tua kepada kita, pada kalian, anak-anaknya. Maka bersyukurlah kalau orang tua kalian itu masih bisa mendidik dengan baik, ya, masih bisa mengingatkan, karena memang tugasnya orang tua itu sebagai pendidik yang pertama dan utama di dalam keluarga. Nah, sampai di sini ya, harapannya materi ini bisa kalian pahami dengan baik, ya. Untuk juga dapat kalian berproses melalui tugas-tugas yang nanti sudah ada di file yang disampaikan, ya, kalian bisa mengalami proses melalui penugasan sikap, pengetahuan maupun keterampilan, ya, tentang materi bab 2 ini. Demikian, sampai di sini Ibu berikan tentang penjelasan materi ini. Semoga kalian bisa berproses dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.